Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga pada pagi hari ini kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan masih diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Pada video pembelajaran hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Pembelajaran 1, muatan bahasa Indonesia. Menentukan ide pokok dalam teks. Dalam sebuah teks terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki ide pokok yang berbeda-beda. Dengan kita mengetahui ide pokok yang terkandung dalam sebuah teks, maka kita akan mudah mengetahui masalah utama dalam teks tersebut. Pembelajaran 2, muatan IPA. Macam-macam kelainan pada alat gerak pasif atau tulang. 1. Patah tulang atau fraktura. Patah tulang merupakan kelainan pada tulang yang disebabkan oleh benturan benda keras. Patah tulang dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Fraktura terbuka dan yang kedua fraktura tertutup. Fraktura terbuka adalah patah tulang yang merobek atau menembus kulit atau otot. Sedangkan fraktura tertutup adalah patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot. 2. Osteoporosis. Osteoporosis adalah kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. 3 adalah retak tulang atau fisura. Fisura merupakan kelainan pada tulang yang disebabkan oleh benturan, baik berupa kecelakaan ataupun jatuh. 4. Lordosis. Lordosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. 5. Skoliosis. Skoliosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini akan menyebabkan badan akan membengkok membentuk huruf S. 6. Kifosis. Kifosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. 7. Rakitis. Rakitis adalah penyakit pada tulang yang disebabkan oleh kekurangan gizi seperti fosfor, kalsium, dan vitamin D. Hal ini mengakibatkan tulang tidak tumbuh dengan normal. Penyakit ini dapat membentuk tulang kaki menjadi bengkok seperti huruf O atau X. Pembelajaran 3, muatan ilmu pengetahuan sosial. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim tidak hanya mempengaruhi kondisi ekonomi. Negara maritim juga mempengaruhi kondisi sosial seperti pertukaran budaya. Pertukaran budaya terjadi saat melakukan transaksi jual beli. Para pedagang yang berkunjung ke Indonesia ada yang menetap atau hanya bersinggah. Pedagang yang menetap akan membawa adat budaya dari daerah asalnya.
Hal ini mengakibatkan pencampuran antara budaya asli dan budaya yang dibawa oleh pedagang dari luar Indonesia. Dampak kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Dampak positifnya, 1. Memudahkan komunikasi dan interaksi antar masyarakat. Kemudian terjadi perpindahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dampak negatifnya, hilangnya budaya asli karena tergerus oleh budaya luar. Yang kedua, munculnya budaya baru yang tidak sesuai dengan budaya setempat. Keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antara pulau satu dengan pulau yang lainnya tidaklah menjadi pemecah dan perenggang, namun justru menjadi pemersatu karena antara yang satu dengan yang lain bisa saling melengkapi. Hal ini sesuai dengan semangat persatuan dan kesatuan seperti pencerminan nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Persatuan Indonesia. Selain itu juga mencerminkan nilai-nilai yang terkandung sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Muatan PKN, perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Contohnya, 1. Pak Ijo menghormati Tono untuk beribadah ke masjid. Ini perilaku yang sesuai dengan sila pertama. Yang kedua, Vira dan teman-temannya memberikan sumbangan kepada korban banjir. Perilaku sesuai dengan sila kedua. 3. Gadis mau berteman dengan Maria yang berbeda suku dengannya. Ini penerapan perilaku sila ketiga. 4. Mahdi dan Hasbi memilih Rauf sebagai ketua tim sepak bola. Ini penerapan sila keempat. Yang kelima, Danis membawa roti yang cukup banyak dan membagikan kepada teman-temannya secara adil. Ini penerapan perilaku yang sesuai dengan sila kelima. Demikianlah video pembelajaran untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.